Kamu tahu nggak kalau di Afrika masih ada sistem perbudakan di dunia modern sampai sekarang? Meski perbudakan resmi sudah dilarang secara internasional sejak lama, bentuk-bentuk perbudakan modern masih ada sampai sekarang, termasuk di beberapa negara Afrika. Bentuknya berbeda dari perbudakan klasik, jual beli manusia secara terbuka, tapi praktik eksploitasi yang mirip masih berlangsung. Contoh bentuk perbudakan modern di Afrika. Perbudakan keturunan, hereditary slavery, masih terjadi di beberapa komunitas di Mauritania, Mali, dan Niger, di mana keturunan budak dianggap milik keluarga majikan secara turun-temurun. Perdagangan manusia dan kerja paksa. Banyak kasus di Libya, terutama terhadap migran yang ingin menuju Eropa. Ada laporan pasar budak di mana migran dijual untuk kerja paksa. Perbudakan anak. Anak-anak dipaksa bekerja di tambang emas, kobalt, atau dijadikan tentara anak di wilayah konflik, misalnya di Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan. Perkawinan paksa. Perempuan dan anak perempuan dipaksa menikah atau dijual sebagai istri, seringkali dalam kondisi mirip budak. Menurut Global Slavery Index or Walk Free Foundation, jutaan orang di Afrika masih hidup dalam kondisi perbudakan modern. Negara dengan angka cukup tinggi termasuk Mauritania, Eritrea, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Jaringan perdagangan manusia di Asia dan Afrika. Perdagangan manusia bukan hanya soal prostitusi, tapi juga perbudakan modern, kerja paksa, eksploitasi anak, dan perdagangan organ. Di Asia Tenggara, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, banyak perempuan dan anak-anak dijual ke industri prostitusi. Nelayan di Thailand dan Indonesia sering jadi korban kerja paksa di kapal tanpa gaji. Perbatasan Myanmar-Thailand terkenal sebagai jalur penyelundupan manusia. Asia Selatan, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan. Pernikahan paksa dan pekerja anak sangat marak. Ribuan orang miskin dijebak dengan janji kerja, lalu dijadikan buruh perbudakan di pabrik bata, tekstil, atau perkebunan. Ada juga kasus penjualan ginjal dari orang miskin ke pasar gelap. Tiongkok. Permintaan besar terhadap pengantin dari Asia Tenggara karena ketidakseimbangan gender. Lebih banyak pria daripada wanita. Banyak wanita Vietnam, Myanmar, dan Kamboja dijual ke pedesaan Tiongkok. Timur Tengah. Jalur dari Asia. Migran dari Indonesia, Filipina, dan Asia Selatan sering diperdagangkan menjadi pekerja rumah tangga. Banyak kasus penyiksaan, pengambilan paspor, hingga kerja paksa. Di Afrika Barat, Nigeria, Ghana, Benin. Nigeria dikenal sebagai pusat perdagangan manusia terbesar di Afrika. Ribuan perempuan Nigeria diperdagangkan ke Eropa, Italia, Spanyol untuk prostitusi. Afrika Timur, Sudan, Somalia, Eritrea, Ethiopia. Banyak pengungsi dijual sebagai budak modern di Libya. Migran dari tanduk Afrika yang mencoba ke Eropa lewat Laut Tengah sering ditangkap, diperas, atau diperjualbelikan. Afrika Utara, Libya, Mesir. Setelah jatuhnya Gaddafi, Libya jadi pasar gelap budak modern. Bahkan ada video pelelangan manusia yang sempat bocor ke publik. Migran dari Afrika Sub-Sahara dijual untuk kerja paksa atau ditebus oleh keluarganya. Afrika Tengah. Anak-anak direkrut jadi tentara anak di Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan Kongo. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan ke tambang emas dan kobalt. Ciri umum jaringan perdagangan manusia modus rekrutmen. Janji kerja, pernikahan, atau sekolah di luar negeri. Jalur peredaran. Desa ke kota, ke negara tetangga, ke negara tujuan kaya. Tujuan eksploitasi. Seks komersial, kerja paksa, perdagangan organ, tentara anak, perkawinan paksa. Fakta mengejutkan. Menurut ILO, lebih dari 50 juta orang di dunia hidup dalam perbudakan modern 2022. Dan sebagian besar ada di Asia dan Afrika. Jaringan gelap perdagangan manusia di Asia dan Afrika. Di balik gemerlap kota-kota besar dan jalur perdagangan internasional,
ada sebuah dunia gelap yang jarang terungkap. Dunia yang memperjualbelikan manusia seakan mereka hanyalah barang dagangan. Di Asia Tenggara, ribuan anak kecil menghilang setiap tahunnya. Mereka dijanjikan sekolah atau pekerjaan, tapi akhirnya dikurung di rumah bordil, atau dipaksa bekerja di kapal nelayan tanpa pernah melihat daratan lagi. Di Asia Selatan, kemiskinan dijadikan senjata. Satu keluarga miskin di Bangladesh bisa menjual anaknya untuk bekerja di pabrik, hanya demi bertahan hidup. Banyak dari mereka tak pernah kembali. Di India, bahkan organ tubuh orang miskin, ginjal, hati, hingga kornea mata, dijual ke pasar gelap. Sementara itu di Afrika, tragedinya jauh lebih kelam. Di Nigeria, ribuan gadis muda dibawa ke Eropa. Mereka dipaksa bekerja di jalanan. Tubuh mereka diperdagangkan setiap malam demi membayar utang kepada sindikat. Di Libya, ada pasar budak modern. Migran dari Sudan atau Eritrea yang bermimpi ke Eropa justru dilelang seperti hewan ternak. Ada harga untuk setiap kepala, setiap tubuh, setiap jiwa. Dan di Republik Afrika Tengah maupun Sudan Selatan, anak-anak direbut dari keluarganya. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk bertarung. Menjadi tentara anak dengan senapan lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Semua ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang disembunyikan oleh banyak pihak. Karena di balik setiap korban, ada jaringan kuat. Mafia internasional, pejabat korup, hingga perusahaan yang menutup mata demi keuntungan. Mereka hidup di antara kita. Mereka berjalan di jalan yang sama. Tapi suara mereka dibungkam. Luka mereka disembunyikan. Dan dunia memilih diam.